Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Rahasia Investasi Sukses. Kali ini ada di Mall at Basura dan kita akan kali ini review kuliner nih, ngobrol bersama founder dan juga ownernya dari Coreback. Wah, ada Pak Stefan Lee, founder dan juga owner dari Coreback ya. Pak Stefan, boleh cerita nih, gimana nih awal mulanya dan sejak kapan ini Coreback? Oke. Sebenarnya Coreback itu pengembangan dari Stephen Mitchell. Jadi kitanya awalnya tuh ya. Oh ya. Ini ownernya Stephen Mitchell. Wah. Jadi kenal tuh. Ya karena mungkin menang duluan lah ya. Karena Stephen Mitchell kan start 2009. Coreback itu baru lahir 2015. 2015. Ya, 6 tahun setelahnya lah. 5 tahun sekian lah baru jadi lahir. Jalur distribusinya nih ya. Yes, jadi karena waktu itu kita ngelihat memang dari awal konsep meat shop saya itu selalu digandengi dengan restoran. Jadi nggak hanya toko daging doang, tetapi dagingnya itu bisa langsung order, langsung di-grill di tempat, orang langsung consume. Jadi memang harganya pasti murah kan. Jadi seperti Ruby beli daging di Stephen Meat Shop itu selalu, maksudnya konsepnya itu kamu beli daging mentah cuma dapat steak. Kamu bayar daging mentah cuma dapatnya steak. Jadi itu murahnya kan di situ, gitu kan. Dan setelah berjalan, ya kita melihat bahwa meat shop ini kita bisa kembangkan lagi. Waktu itu memang mulai tren makanan Korea lah. Ya kan? Jadi yang pertama kali kita rubah itu adalah Stephen Meat Shop yang di Pantai Indah Kapuk. Jadi yang di Pantai Indah Kapuk itu adalah Coreback pertama. Jadi memang waktu itu belum seramai sekarang. Korean barbecue di mana-mana, all you can eat di mana-mana gitu kan. Saya tergerak untuk bikin Coreback itu karena saya suka makanan Korea. Saya tahu modal dagingnya berapa. Kan, cuma saya nggak rela. Yes. Setiap kali ke restoran Korea, gila, mahal banget nih. Ya kan? Dulu nggak ada namanya restoran Korea murah. Jadi kita tercetus kenapa ya harus mahal. Karena memang waktu itu ownernya si restoran Korea itu pasti orang Korea. Ya kan? Jadi mereka menggunakan standarnya mereka. Karena si customer-nya juga orang Korea semua. Mahal di side dish kali, Pak? Enggak juga sih, mahal di tenaganya kali ya. Yes, gitu. Jadi waktu itu kita Coreback keluar dengan konsep maksudnya the best value for Korean barbecue. Jadi kita mau keluarin makanan Korea cuman nggak perlu mahal kok sebenarnya, ya kan? Dan waktu itu kita start belum all you can eat. Ya kan? Jadi a la carte dulu. A la carte, berkembang, akhirnya memang kan all you can eat di mana-mana. Jadi kita juga tambahkan all you can eat. Jadi di Coreback ini nggak hanya all you can eat, ada a la carte juga. Kita ada bikin package juga sebetulnya, package buat 2 orang, 4 orang, ya kan, lunch package segala macam. Jadi kita coba hadirkan ya agak lengkap lah. Gitu. Nah, sekarang ini udah berapa cabang nih Coreback sendiri? Sekarang sih 7, mau jadi 9. Cuman ya memang kita juga agak konservatif sih, ya nggak setiap seperti yang brand lain yang benar-benar sporadis banget sampai gitu kan. Cuman ya kita berpikirnya kita organik lah, ya karena kita juga melihat bahwa untuk buka gampang, mempertahankannya yang susah. Apalagi ini kan berhubungan dengan daging yang memang lama-lama juga harganya makin tidak bersahabat, supply-nya makin susah, ya kan? Jadi kita juga ya udahlah kita step by step, yang penting kita bisa survive, gitu. Nah, kalau bicara nih soal ini kan Coreback menjadi jalur distribusinya untuk pengolahan daging ya kan? Sebenarnya Bapak bisnis peternakan juga tadi? Enggak. Jadi sebenarnya sih gini, tidak semua, nggak semua juga maksudnya tuh Coreback tuh jadi distribusinya meat shop, tidak. Enggak juga. Itu jadi dua line bisnis yang sangat berbeda. Karena banyak sekali yang item yang di meat shop tidak ada di Coreback. Cuman yang item yang di Coreback ada di meat shop biasanya. Nah, bicara Coreback sendiri, apa nih unggulan menunya, Pak? Gini. Kita sekarang kalau mau survive di zaman sekarang ini, kita harus menghadirkan value ya, lebih. Ya. Nggak bisa kita bilang bahwa we are the best Korean barbecue, ya kan? The best meat, kita nggak bisa ngomong gitu, ya kan? Harus seimbang dengan harga yang dibayarin, ya. Ruby bayar Avanza, nggak bisa dong expect-nya dapat Alphard, ya kan? Harus begitu. Kadang-kadang orang nggak fairnya, lu bayar Avanza, cuman membandingkan dengan Alphard. Ekspektasinya Jadi kita bilang, ya kita akan mengklaim the best di
kelasnya. Kelasnya. Ya, harus apple to apple dong gitu kan. Kamu bayar 99, kamu bayar 149, 129 ya harus dibandingkan dengan yang sejenis. Ya kan? Iya. Dan itu yang kita pegang, Ruby. Ya kan sekarang kalau kita lihat all you can eat barbecue, Korean barbecue banyak banget. Iya. Harga ancur-ancuran. Iya. Mereka menghadirkan banyak banget ya kan. Iya. Cuman kita melihat ya sorry to say gitu kan. Kualitas mereka tidak perhatikan. Kita dasarnya kan dari meat shop. Iya. Kita nggak mungkin tega Ruby keluarin daging yang asal-asalan. Bukan buat Iya. grill, mereka dipakai buat grill. Buat bahan giling dipakai buat nge-grill. Iya. Lama-lama customer juga akan pinter. Iya. Ya, nggak mungkin bisa dibohongin terus. Ya, jadi kita selalu bilang bahwa kita tuh selalu menghadirkan daging yang terbaik di harganya ya, di kelasnya. Gitu loh, nggak bisa dibandingkan dengan yang saya bilang, ya nggak fair gitu. Cuman ya kita selalu yang ngomong kasar, kita nggak pernah tuh namanya pakai daging kerbau gitu. Kita nggak mungkin gitu. Itu kita benar-benar udah nyalain hukum kita sendiri gitu. Kita nggak mau seperti itu. Jadi better kita naikin harganya daripada kita mengorbankan kualitasnya. Gitu. Itu yang selalu saya pegang. Iya. Gitu. Nah, jadi balik lagi Pak, menu unggulannya apa nih Pak? Menu unggulan sih sebenarnya saya bilang. Ini maksudnya tuh ya pasti dagingnya. Kalau mau ngomong andalan ya dagingnya. Apa karena bedanya 99 tadi ada 100? Sebenarnya ininya sih apa yang kamu dapat Ruby. Jadi makin banyak package-nya, makin banyak yang kamu makin tinggi harga paketnya, maksudnya topping-toppingnya lah ya. Yes, maksudnya dagingnya juga macamnya banyak banget. Ya kan? Bahkan kalau kita pembukaan kita start dengan 69.000. 69.000. Cuman 69.000 ayam doang. Oh iya, dagingnya Kan? ya. 89 ada buffet cuma 2 plate doang. Oh, 2 plate. Ya kan? Kalau yang mau all you can eat bener-bener daging semua 129. Ya kan? Nah, terus 129 cuma tidak dapat yang ini, nggak dapat yang menu-menu ala carte. Ala carte tuh capce, topoki, apa segala macam. Jadi kalau mau yang lengkap banget 159. Wah, dibikin 199 ada syabu-syabunya gitu. Jadi kita memang cuman ya memang ya sekarang orang berusaha menghadirkan yang saya bilang. Udah bayar 99 bisa dapat syabu-syabu, bisa dapat grillan juga. Cuman yang saya bilang ya kan kualitasnya di mana gitu. Ya kan? Karena kita juga main F&B bukan baru setahun 2 tahun kan. Iya. Kalau nggak make sense gitu kan, ya kita tahu lah apa yang dihadirkan gitu kan. Itu aja sih gitu. Saya nggak mau asal jual quantity banyak, kelihatannya banyak banget, cuman ya orang cuman cukup sekali nggak mau balik lagi. Iya, kapok gitu ya. Yes. Nah, Pak Steven, ini kan juga Pak Steven buka nih salah satu outletnya di Mall at Basura. Yes. Kenapa nih Pak Steven pilih di Mall at Basura nih? Karena yang saya bilang, ya, kita harus melihat kan masuk ke market yang tepat. Masuk ke market yang tepat. Ya kan? Oke. Core bank ini saya tidak memposisikan harus ke middle up. Ya kan? Kita main di medium deh. Ya, yang marketnya paling gemuk. Ya kan? Jadi saya lihat Mall Basura ini memang marketnya di situ. Ya kan? Jadi saya memberanikan juga, maksudnya saya melihat, menilai mall ini cocok dengan konsepnya saya. Pasti sebelumnya udah riset dulu. Iya dong. Maksudnya kan masuk mall juga kan kalau nggak hitungannya bener, ya kan bisa. Kalau nggak kalkulasinya tepat, iya kan. Apalagi pebisnis sih. Pasti bisa malah jadi berdarah-darah gitu kan. Apa sih salah satu yang dipertimbangkan bener-bener nih selain tadi ya, ini marketnya gemuk. Yang dilihat dari marketnya gemuk tuh apanya nih? Dari mungkin perumahan sekelilingnya atau apanya? Udah pasti sih, pasti kan kita survei maksudnya crowd dia seperti apa, ya kan. Terus yang saya bilang sih, iya bener-bener target marketnya sama gitu dengan yang kita targetkan. Ya karena kita juga selain kita ke mall, kita kan ada standalone juga ya Ruby. Itu kita juga start mulai ke daerah-daerah yang bukan ibaratnya kota besar. Kita mulai masuk ke kota-kota kecil. Ya kan yang kita lihat juga marketnya mereka bisa terjangkau lah. Karena bentar lagi kita mau buka di Ranca Ekek. Kita mau buka di Tasikmalaya gitu kan. Saya nggak ke kota-kota yang wah Surabaya, Semarang gitu. Karena udah banyak juga, ya. Saya malah melihatnya di daerah ini yang supaya bisa makan itu ya. Karena saya tidak menjual gengsi, ya kan. Yang penting maksudnya saya bisa menghadirkan sesuatu buat mereka yang mereka juga mungkin tidak ada di sana, ya kan. Itu aja. Jadi start dari harga tadi 69 bisa makan daging yang berkualitas. Nah itu dari Steven Meat Shop. Betul, gitu. Itu ya selalu kita keluar-keluar gitu. Bedanya core bag tuh apa sih? Gitu loh.
Karena enak nggak enak relatif ya Ruby. Iya. Buat kamu enak, buat saya belum tentu. Lidahnya beda-beda. Iya, buat saya enak, buat orang lain juga belum tentu. Iya kan? Iya. Kayak orang aja, pedes. Buat kamu nggak pedes, buat saya pedes. Iya, Buat kamu iya. kemanisan, buat saya enggak. Relatif itu, saya bilang. Iya kan? Gitu. Oke, nah planningnya dari Coreback sendiri nih apa nih ke depannya nih? Selain tadi buka-buka cabang, apalagi nih? Iya, saya sih gini. Mungkin menu-menu unggul ada lagi? Selalu. Karena gini, kalau kita bicara all you can eat, Iya. berarti kan ya itu. Selain kita kualitas kita jaga, Kualitas jaga? variasi menu juga harus selalu terus Iya. kita tambah, ya kan? Dulu kita nggak ada ramyeon. Ya. Ramyeon kita Iya. keluarin, gitu kan? Iya. Nanti sebentar lagi kita mau ada yang keluarin lagi, ya bude jjigae udah ada. Bude jjigae, Ya bude yes. jjigae udah ada juga, Iya. gitu kan? Nanti kita ada Jjigae keluar kayak sop gitu kan? yang makan di tengah, Iya, yang makan di tengah. ya instan noodles segala, Noodles, ya iya, bisa iya. rame-rame. Iya. Nanti kita mau keluarkan seperti bude jjigae cuma nggak ada kuahnya, lebih gitu? kental begitu, Lebih kental. makan sama nasi gitu. Nah, bentar lagi kita mau launching itu. Jadi Iya, maksudnya iya. banyaklah hal-hal yang seperti itu yang kita harus selalu ya, Inovasi dan Yes. Dengan koridor ya itu, gitu kan. All you can eat itu yang paling ditakutkan adalah food cost. Oh, Karena iya, food iya. cost kan nggak bisa kita kontrol. Iya, betul. Ya kan? Tergantung perut orang. Kita nggak bisa jaga perut Iya, orang. iya. Ya kan? Nggak bisa lihat gemuk atau kurus ya? Yes. Yang kurus adalah makannya banyak. Banyak, Yang ya. gemuk udah harus Yang diet. gemuk udah, iya. Jadi gitu. Ya jadi itu yang saya bilang, itulah seninya biasanya all you can eat itu di situ ya Ruby. Kalau dulu orang bilang, oh itu restoran udah all you can eat, udah mau mati tuh. Ya kan? Iya, iya. Udah mau mati, udah desperado, ya kan? Desperado, Desperate, iya, ya desperate, kan? iya. Mereka bikin all you can eat. Cuma Iya. sekarang enggak. Karena all you can eat itu udah jadi tren. Iya. Ya kan? Jadi enaknya apa customer kesini tuh ya kan? Mau ulang tahun, Iya. budgetnya udah kehitung Ruby. Udah kelok tuh. Ya, segini. satu orang Mau 100.000. makan sebanyak-banyaknya. Iya. Yes. Gua undang 10 ya sejuta. Duit sejuta aman. Aman. Iya. Udah minum, udah apa, udah segala macam. Iya. Jadi all you can eat itu tempat favorit buat orang ulang tahun udah pasti. Ya betul, acara-acara kantor udah pasti, Iya. gitu kan. Jadi udah ketaker gitu. Iya, iya. Ya. Oh, jadi ini bisa juga di tempat di kantor gitu. Bukan, maksudnya orang-orang kantor, maksudnya kan kalau Iya, mau iya. celebrate gitu kan. Iya, ya. iya. Cuman bener juga Ruby, kita itu di Stephen Meat Shop tuh ada barbecue home service. Oh. Ya. Jadi kita barbecue home service kan biasa steak. Iya, iya. Cuman kita karena kita punya Coreback, kita juga bisa Korean style. Oke. Jadi kita bisa bawain ke rumah. Iya, versi Korean style-nya itu ya. Yes. Iya, Jadi iya. bisa Korean barbecue di rumah ada. Iya. Kita bisa bikinin paket itu. Wow. Jadi kalau kamu mau party di rumah, kita bawain semuanya. Iya, iya. Gitu. Minimum, maksimum, minimum. Kita minimum biasa di harga sih. minimum di harga. Minimum biasa ya 2 juta gitu misalnya. 2 Untuk juta, nanti kita bisa iniin untuk berapa orangnya. Customize ya. Ya, custom banget. Jadi maksudnya kamu mau misalnya paling banyak kan misalnya barbecue ya. Kamu mau pakai apa nih? Mau pakai Wagyu atau mau pakai US atau mau Australia doang atau gimana? Iya. Itu kita bisa sesuaikan dengan permintaan. Oh, saya cuma punya budget segini nih, cuman untuk berapa orang, ya Iya, kan? Kita hitungin. Oh, Ruby ini dapetnya gini-gini doang nih, misalnya. Jadi kita very customize, gitu. Oke, tadi selain tadi 2 tempat yang disebutin, ada beberapa lagi tempat yang akan dibuka ya? Sebentar lagi Plaza Festival sih, yang di Kuningan. Itu Plaza Iya. Festival. Cuman ya itulah, saya sih tidak membuka outlet yang Sporadis amazing, tadi yang ya? sampai Iya, gimana iya, gitu ya. iya. Cuman ya yang penting ya itu yang saya bilang sekarang tuh, yang penting kita bisa survive lah. Iya, Ya, iya, zaman iya. sekarang memang kita bisa dibilang Iya. nggak seenak dulu lah. Ya saingan juga makin Iya. ya luar biasa lah. Iya. Ya dengan online, dengan offline segala macam itu memang harus ada siasat yang menyiasatinya lah. Iya. Tapi minimal dari Coreback ini bahan baku udah aman. Itu bahan baku utama Ya, loh. makanya itu yang saya bilang, kita Iya kan? setidaknya kita udah motong 1 jalur. Iya, Maksudnya kita iya. nggak, kalau mungkin orang yang punya restoran kan harus Iya, mending iya. dengan- kalau Iya, kita iya. kan memang ada yang partner kita juga sebagai importir juga. Importir juga. Ya, gitu. Jadi itu mungkin kita menangnya di situ lah. Tadi kalau yang daging-daging importnya di sini juga, daging import di sini juga ada ya? Sebenarnya ini bisa dibilang import semua loh. Semua import. Ya kecuali ayam ya. Kecuali ayam. Kalau beefnya semua import. Oke. Semua Beefnya import. semua Aussie. import. Yes. Gak bisa, soalnya kalau yang lokal tuh bukannya kita dibilang nggak nasionalis Iya, ya, bukan. iya, iya. Karena maksudnya yang untuk steak aja, Kualitasnya beda ya? itu beda, karena mesti harus lewat proses aging. Itu yang orang nggak tahu. Iya, iya. Ya, kalau sapi baru disembelih,
buat bakso paling oke, karena masih kenyal, ya kan? Cuman kalau buat steak nggak bisa, meskipun kamu ambil tenderloinnya, dia tetap chewy kan. Kalau sapi baru dipotong tuh chewy, dia harus dibilang diproses dengan aging proses. Ada wet aging, ada dry aging. Makanya sekarang kamu bilang kan, oh kalau steak mahal ada dry aged beef. Nah itu tuh di dry age. Agingnya, jadi aging ada dua macam, ada wet aging, ada dry aging. Wet aging kamu rib eye dipotong, sirloin dipotong, masukin ke vakum, ditaruh di chiller minimal 3 minggu. Biar agingnya, baru bisa empuk. Bau-bau sapinya hilang. Kalau dry aging ditaruh seperti di kulkas yang khusus, dikeringin, itu dry age. Dia juga enzimnya semua bekerja, jadi membuat si daging itu empuk. Gitu. Jadi nggak bisa, bukannya kita bilang oh kita nggak mau pakai sapi lokal, nggak bisa, dan sapi lokal juga nggak cukup lebih masalahnya. Gitu. Jadi emang kita sekarang so far pakai daging luar semua. Pakai daging luar. Yes. Ini nih yang membedakan setelah digali baru ini. Iya, karena orang banyak yang nggak tahu sih. Ya, intinya itu. Iya. Makanya kita sebenarnya ya kita juga pengen ngajarin. Jadi kayak saya bikin meat shop itu, saya tuh banyak mengedukasi sebetulnya. Ya, cara makan steak yang benar gimana, ya kan? Ketebalannya harus gimana, ya kan? Steak tuh minimal 2 cm gitu kan? Kalau di bawah itu kan, apalagi orang demen medium gitu kan? Orang sebenarnya kan nyari juiciness dari dagingnya. Kalau well done, kamu beli daging mahal pun juga udah sayang sebenarnya, udah kebakar semua. Iya, nggak ada juicinya lagi kalau well done. Cuman kalau orang di sini kalau nggak tahu cara makan yang benar, ngelihat darah dikit udah takut, Ruby. Iya, padahal itulah ini. Itulah manisnya, itulah juicinya. Gitu. Terus itu cara makannya juga kan yang benar, yang tahu hanya pakai garam sama lada. Ya, salt pepper doang. Nggak diguyur pakai saus, pakai bumbunya, enggak gitu. Iya, kalau makanya itu dari situ kelihatan lah. Kalau orang benar-benar sudah appreciate daging, mereka hanya salt pepper. Saus, oke lah di side, cuman buat cocolannya doang. Ya. Cuman kalau yang bener nih mau rasain daging, salt pepper doang. Itu doang, murni benar-benar. Baru bisa ngerasain, kualitas dagingnya. Betul. Jadi kita ngajarin itulah. Ini nih. Gitu. Tambah belajar tentunya teman-teman semua juga. Kalau mau daging kualitas di Coreback ini. Yes. Pak Steven, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, ini kan dari 2015, kemudian Pak Steven Meat Shop pun dari 2009 tadi ya? 2009. Nah, oke, kalau di Coreback ini apa menjadi rahasia suksesnya ini Pak? Ya, sebenarnya kriteria penilaian sukses juga macam-macam lah ya. Cuman saya sih lihat ya kita puji Tuhan sampai sekarang kita masih bisa survive lah. Biasanya bisnis di atas 5 tahun udah Pak. Di atas 5 tahun. Kita juga kan kena pandemi kemarin segala macam, kita hampir kelenger juga lah intinya. Cuman ya rahasianya kita fokus lah ya. Kita maksudnya ya saya bilang saya juga tetap di line-nya. Saya ada meat shop, ya saya mengembangkan restoran-restoran yang memang related ke itu. Ya, inline semua. Ya, karena itu yang saya bilang kan saya sudah tahu sela-selanya. Iya, gitu. Ya, jadi saya benar-benar yang instan tuh buat saya juga nggak percaya lah. Yang orang bisa slap langsung lu sukses, itu nggak ada yang instan kalau menurut saya. Ya, jadi saya juga bisa ada hari ini karena memang saya udah. Saya juga bisa buka meat shop juga karena saya ada ceritanya juga sebelumnya, ya kan saya ada dasarnya juga. Saya baru berani bikin meat shop. Ya dari situ saya baru bisa ngembangin F&B lagi yang lain. Jadi saya benar-benar saya menilai ya saya di line-nya itu. Gitu. Jadi saya juga ada restoran-restoran lain juga, semuanya basicnya daging semua. Nggak cuma Coreback lagi ya? Saya ada yang lain lagi. Di next episode lah ya. Ini bagus. Gitu, jadi memang daging semua. Gitu. Daging semua ya? Wow, gitu. Kalau di Mall Basura ini kayak ini kapasitas berapa banyak sih? Ini sih nggak terlalu besar ya, di sini cuma 60-an paling karena emang size-nya juga kecil. Nyaman ya, dia kan kayak ada suasana outdoor sama suasana indoor. Ada indoornya ya, di sini kan bisa buat sambil ngerokok lah ya. Sambil ngerokok ya. Dan bisa kumpul keluarga, mungkin ulang tahun. Betul, karena kan ada apartemen di sini kan. Yes. Oke, wah thank you banget Pak Steven udah sharing tentang Coreback, sukses buat Coreback. Thank you. Menjadi F&B sukses pastinya. Thank you. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Steven? Enggak sih ya, maksudnya cuma ya itulah kalau F&B ini persepsi orang juga karena gini Rudy, saya juga di asosiasi. Saya juga ada asosiasi pengusaha kafe resto. Ya kan? Kadang-kadang F&B itu dianggap bisnis yang gampang. Bisnis yang cuannya gede. Gitu ya. Jangan bermimpi ke sana. Ya karena banyak sekali orang-orang yang baru masuk itu ya itu 6 bulan setahun ya udah bubar. Ya karena
ya itu yang saya bilang, perlu ada passion. Perlu ada passion. Ya. Saya udah sering bilang, saya juga kadang-kadang jadi konsultan. Oh, oke. Saya begitu orang tanya mau bikin restoran, saya selalu tanya, you mau punya atau you mau running? Beda banget. Beda banget tuh, big difference. Ya kan? 80% bilang, gue mau punya. Mau punya. Yang running siapa? Iya, Pertanyaan. iya, Kan? iya. Mereka dengan gampangnya, oh gue hire aja manajer, gue hijack aja chef mana, gue buka. Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Ya, mendingan duitnya taruh di bank deh, selamat. Iya, iya. Ya kalau misalnya begitu pasti habis lebih. Serius. Iya, iya. Gitu kan? Dan punya restoran itu passionnya itu ya harus melayani. Iya, betul, Ya. betul sih. Orang lebaran berpikir gue mau liburan kemana. Ya. Iya, Ustaz, Kita ayo. mikirnya, Buka. gue nyetok gimana? Siapa yang jaga? Yes. Yang Ya jaga kan? juga ya? Nanti sayuran gak ada yang ngirim gimana? Ya iya, kan? iya. Betul. Orang mikir liburan, kita mikirin stok, kita Iya. mikirin pegawai, How to serve konsumen. Yes. Yes. Gitu. Itu ada nggak passionnya ke sana? Wah, Gitu loh. Itu yang sering memang orang lupa. iya, iya. Gue pengen punya doang, ngumpulin temen-temen doang, hahihi di restoran gue, gitu Iya. kan? Ya cuman itu umurnya cuma 6 bulan doang. Karena ntar servis berantakan, apa berantakan Yes. gitu ya. Yes. Dekorasi dan lain-lain ya. Iya. Iya. Dan punya restoran tuh never ending problem. Nggak Never mungkin lah. ending problem. Iya, Nggak iya. mungkin. Ada aja ya. Ada Iya. aja. Ya nanti pegawai kita di hijack, Iya. nanti equipment kita rusak, Iya, betul. nanti saluran kita mampet, apa segala macem. Ya. Iya. Ya kalau misalnya sudah passionnya, ya enjoy aja. Iya, iya. Ya. Udah memilih, Pak. Kalau misalnya enggak, waduh, bisa Jangan begitu ya. malah jadi ya mati muda kali Ruby. Iya, iya. Bener, that's the Iya, truth gitu iya. ya. Maksudnya orang yang Nggak bukan bidangnya Iya, gitu kan. iya. Bukan bidangnya, nggak ada background. Karena orang hanya ngelihat enaknya doang. Enaknya doang, Iya. makin Oh gede. ini restorannya rame ya enak. Wah kayaknya cuannya gede banget nih gitu sekarang. Iya. Nggak seindah itulah. Nggak seindah itu. Wah, luar biasa loh insight-insight dari Pak Steven nih. Gitu. Owner dan founder dari Coreback. Wah, thank you so much Pak. Sekali Thank you, lagi sukses. Ruby. Wah, benar-benar senang sekali bisa ngobrol bersama Pak Steven di Coreback. Teman-teman yang penasaran sama Coreback, datang aja di Mall at Basura, tentunya di Coreback. Sekali lagi thank you Pak. Thank you, Ruby. Demikian teman-teman, Rahasia Investasi Sukses episode kali ini. Sampai jumpa di next episode. Acara ini terselenggara atas kerjasama Rins dan Mall at Basura. Sampai jumpa di next video. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Selamat datang di Rins, Rahasia Investasi Sukses. Tempat di mana orang-orang sukses membuka rahasia sukses mereka. Berbagi pengalaman jalan menuju sukses yang tidak didapat dalam semalam. Melainkan dengan konsistensi, fokus, dan dedikasi. Kesuksesan yang mereka capai sekarang melewati banyak rintangan. Tetapi tidak akan pernah menghapuskan harapan. Dengan berinvestasi, Anda akan selalu terpacu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bekerja cerdas dan bertekad keras. Karena investasi yang sukses adalah bukan menghindari resiko, tetapi bagaimana cara Anda mengelola resiko. Rins adalah tempat bagi Anda yang ingin maju, yang tidak suka mengeluh, dan berkarya dengan sungguh-sungguh. Rubah mindset Anda menjadi mindset seorang pemenang, seorang yang jeli melihat peluang. Manfaatkan waktu yang Anda miliki dengan menambah wawasan dan mengasah pola pikir bersama Rins, Rahasia Investasi Sukses.